Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, kita berada di fase di mana orang akan sangat gampang marah. Orang akan sangat gampang ngamuk. Orang akan sangat gampang tersinggung. Meskipun hadirin rahimakumullah, kita sangat menyadari bahwa salah satu kekurangan kita sebagai manusia adalah ketidakmampuan kita dalam mengelola amarah kita. Hadirin, dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah mengingatkan kepada kita, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, supaya kita tidak terjebak kepada kemarahan yang merugi, Allah mengingatkan kepada kita, khudil afwa, hendaklah kita memiliki satu sikap, satu sifat yang gampang memberikan maaf kepada siapapun. Ketika orang marah kita, maafkan kita, ini penting untuk menjaga supaya tidak terjadi gejolak. Bagaimana jadinya kalau orang marah kita lawan dengan marah? Yang terjadi adalah disharmoni. Mungkin penjara akan penuh oleh manusia-manusia model begini. Makanya Allah mengingatkan kita, khudil afwa, bersikaplah selalu menjadi pemaaf atas apapun yang orang lakukan. Nah, kalau orang semua memiliki perspektif yang sama seperti Al-Quran ini, maka tidak lagi ada amarah. Wa'mur bil urfi, kata Allah, dan perintahlah, ajaklah mereka dengan tata krama yang baik. Ajaklah mereka dengan cara-cara yang baik untuk melakukan kebaikan. Tidak boleh sebaliknya. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan dua kalimat ini, saya sepertinya yakin pasti belum pernah terjadi masalisasi orang menganut atau mengikuti ajaran Kanjeng Rasul. Contoh, Rasul pendam, bukan pemaaf, orang pasti akan antipati. Yang kedua, ketika mengajak, Rasul menggunakan kalimat-kalimat kasar, cara-cara kasar, mengintimidasi, ngancam, berkata-kata jorok. Pasti orang akan menjauh dari pribadi model begini. Dan saya yakin pula Islam tidak akan berkembang sebesar sekarang ini. Islam berkembang kenapa? Karena peninggalan Rasulullah, pemaaf sejati, berakhlak paling mulia, paling hebat. Yang terakhir, wa'rid 'anil jahilin, hindarilah berdebat dengan orang bohong. Maaf,
hindarilah berdebat dengan pembodoh atau orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh sangat banyak sekali tidak menyadari kebodohan. Dia merasa pintar saja, sehingga ketika diberikan satu informasi, dia selalu menolak meskipun informasi itu benar. Nah, dalam hal ini, siapa orang bodoh itu? Orang bodoh yang pertama, karena kebodohannya sendiri, dia tidak mau menerima hal-hal baru sebagai sebuah. Jadi dia kokoh, tidak menyadari kebodohannya, sehingga ada apapun informasi dia tidak pilah, dia makan mentah-mentah, sehingga semakin meracuni kebodohannya sendiri. Yang kedua, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang mengerti tentang suatu kebenaran tapi dia ingkar. Ya, jadi orang bodoh itu dua. Orang yang bodoh karena hakikatnya dia bodoh. Yang kedua, dia sebenarnya mengerti tapi dia mengingkari terhadap kebenaran ilmu. Padahal ilmu itu berkembang. Hari ini kita sudah merasa cukup mengerti, tapi di balik itu masih banyak lagi yang kita tidak mengerti, dan kita cenderung hanya merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya. Sehingga orang-orang seperti ini tersesat dengan jalan pikirannya sendiri. Orang model seperti ini adalah orang-orang yang fanatik. Dia sudah merasa yakin benar dengan apa yang dia yakini, tapi dia lupa bahwa kebenaran yang hari ini kita pegang bisa jadi akan menjadi tidak benar karena waktu, karena tempat, dan lain-lain. Sehingga bahaya orang yang terakhir ini adalah lebih bahaya dari orang bodoh yang ngotot karena kebodohannya. Tapi orang pintar ngotot karena kebodohannya juga. Kenapa? Karena dia tidak mau membuka potensi akalnya untuk mencerna sumber-sumber ilmu yang muncul kemudian. Demikian pemirsa, kita tetap harus berhati-hati. Pertama, terhadap amarah kita. Yang kedua, mari kita jaga kebodohan kita supaya tidak menjadi bodoh yang akut. Caranya bagaimana? Caranya gali terus potensi ilmu, gali terus potensi kebenaran, sehingga kita mendapatkan nur sejati dari ilmu itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.